down, I know you got me, baby. Selamat pagi, Bu. Ini dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada. Di sini kami akan melakukan edukasi untuk ibu terkait penyakit diabetes yang diderita ibu ya. Sudah lama ya menderita penyakit diabetesnya. Penyakit diabetes itu merupakan suatu penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa ya Bu. Jadi jika glukosanya ibu itu, gula darahnya ibu itu naik, berarti itu bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya Bu ya. Kan ibu pernah juga yang sampai 500 ya Bu. Alhamdulillah kemarin turun, terakhir kontrol 107. Iya. Itu biasanya pengobatannya dengan kontrol dengan pengobatan insulin ya Bu ya. Terus banyak makan yang protein, karbohidrat, dikurangi yang manis-manis ya Bu ya, yang gula. Terus minumnya juga dibatasi ya Bu ya. Penyebab penyakit diabetes mellitus itu banyak ya Bu ya. Ibu, keturunan ibu, terus habis itu usia yang udah lanjut ya Bu ya, udah lansia. Terus juga yang pola hidupnya yang tidak sehat dulunya waktu muda gitu. Tanda dan gejalanya ibu, biasanya ibu sering pipis, udah lapar, udah lelah, terus kadang kan kaki tangannya kesemutan juga ya Bu ya, iya kebas kayak gitu. Jadi itu juga tanda-tanda penderita penyakit DM ibu diabetes mellitus. Diabetes itu ada beberapa jenis ibu. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1. Itu biasanya penyakit autoimun akibat kerusakan sel pankreas sehingga tubuh itu tidak menghasilkan insulin. Jadi membutuhkan insulin dari luar. Misalkan itu biasanya terjadi anak-anak sih ibu, anak-anak remaja gitu. Kalau yang diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 itu jenis yang paling umum, biasanya itu disebabkan karena resistensi insulin dan penurunan produksi insulin. Jadi biasanya itu kayak berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat itu. Pas remaja itu gaya hidupnya tidak sehat, kerja dari pagi sampai malam. Saya kan enak kan ya, udah ini berdingin, udah dingin manis ya, seenaknya di mulut aja. Iya. Karena kan juga kurang olahraga juga ya Bu ya. Terus pola makan yang buruk dan juga bisa karena obesitas ya. Biasanya orang yang kelebihan berat badan itu yang gemuk banget itu obesitas itu bisa terjadi juga diabetes mellitus ibu. Lalu ada tipe gestasional, itu terjadi saat ibu hamil yang tadi ibu ceritakan ya. Saat ibu hamil itu akibat perubahan hormon yang ada di dalam tubuh. Biasanya itu sementara itu beresiko menimbulkan komplikasi diabetes tipe 2 di masa depan. Jadi misalkan ibu hamil itu selama hamil itu tidak, pola hidupnya itu tidak sehat, makannya tidak sehat gitu ya Bu. Jadi nanti di saat kemudian di masa depan yang akan datang akan terjadi diabetes mellitus begitu. Kan nasi kan karbohidrat ya Bu. Jadinya kalau misalkan nasinya itu ada porsinya masing-masing ibu. Misalkan 1 centong atau 2 centong Ataupun setengah. Iya, seperti itu. Jadi ada takarannya, ada porsinya gitu. Ada komplikasi buat diabetes mellitus juga Bu, seperti kayak paru-paru, jantung, ginjal, semua saraf juga bisa, stroke seperti itu. Jadi harus menjaga pola makannya juga Ibu. Lalu ada pencegahan sebelum terjadi komplikasi ya Bu. Biasanya kan kalau misalkan masih diabetes mellitus tipe 1, biasanya kan bisa dicegah dengan cara pola hidup yang sehat seperti makan yang seimbang, makanan yang sehat, sayur mayur, lalu juga menjaga berat badan, olahraga, serta menghindari rokok dan alkohol
Lalu ada juga deteksi dini, misalkan screening ke fasilitas kesehatan, rumah sakit gitu ya Bu, mengecek, kontrol gimana kondisi badannya ibu gitu ya Bu ya. Biasanya dilakukan menderita komplikasi itu biasanya kan kontrol rutin ya Bu ya, yang sudah komplikasi kan dengan kontrol rutin, terus dukungan dari keluarga. Di diabetes mellitus itu ada pengaturan pola makan yang untuk diet ya Bu ya. Jadi bisa misalkan pilih makanan yang sehat seperti karbohidrat yang kompleks, misalkan sayur, buah tapi yang rendah gula ya Bu ya, jangan yang Seperti apa gitu buahnya apa? biasanya alpukat, terus strawberry juga bisa. Batasi gula, terus makanan yang berlemak, misalkan juga Apa? makanan yang berlemak misalkan kayak santan kayak gitu kan berlemak ya Bu ya. Ada lagi biasanya pengaturan karena jumlah ya Bu ya. Jumlah misalkan atur porsi sesuai kebutuhan ibu. Misalkan minum kan sudah dianjurkan oleh dokter ya Bu ya. 600 ml per 24 jam. Bisa dibagi ya Bu ya, misalkan pagi 200 ml, siang 200 Oh, 200 ml. mili berapa sebotol itu dibagi dua gitu? Segelas kecil sih Bu biasanya. Iya, ini dibagi 3. Bagi 3. Jadi siang 200, sore. Jadi ada jadwal makan juga Ibu, misalkan makannya itu 3 kali sehari, dari pagi, siang, sore gitu Bu. Tapi yang tidak ada gulanya yang mengandung lemak seperti tadi Bu, yang makanan santan dan lain-lainnya Bu ya. Makanya sayur, misalkan kalau lapar lagi ya selingannya buah gitu saya Bu ya. Jadi ada pemilihan makanan yang sehat Ibu. Apa? Jadi biasanya itu konsumsi karbohidrat, protein, serat, terus juga batasi gula ya Bu ya. Biasanya tuh diet pada penyakit yang diderita Ibu, diabetes mellitus itu biasanya ada menu-menunya. Biasanya ya Bu ya. Apa menunya itu? Kalau misalkan sayuran, salad buah, misalkan sayur-sayur yang seperti wortel, tomat, itu juga bisa Bu. Selada, soto, sop kayak gitu masih makan Bu. Kalau saya masih ngambil itunya aja, Sayurnya. pakai kuah soalnya kita kan dibatasi ini. Sayurnya ya, sayurnya. itu juga bagus gitu. Karena kan sayur ya ada sayur-sayurnya, terus kangkung tadi ya Bu. Itu ada pembatasan cairan atau minum ya Bu ya dari Ibu. Misalkan pengaturan cairan pada pasien diabetes mellitus itu pembatasannya sangat ketat Ibu, tetapi memerlukan cairan yang cukup untuk mencegah ibunya dehidrasi. Dehidrasi itu Ibu haus banget gitu ya, Iya. haus banget, Kering, kering. borokan. Lalu juga membantu mengontrol gula darah Ibu. Biasanya kan dianjurkan minum kurang lebih 18 per hari. Misalkan kurang lebih itu 2000 ml Ibu. Disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan Ibu. Kalau berat badan Ibu 54 itu tadi benar 600 ml per 24 jam. Jadi pagi 200 ml, siang 200 ml, sore Ya sebotol itu ya. Iya, intinya ini dibagi 3 lah ya Bu ya. Iya, diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis. Penyakit kronis itu biasanya lebih dari 6 bulan. Kalau ini kan udah dari 2018 ya sampai sekarang. Jadi udah beberapa tahun ya. Nah, lalu biasanya ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibatnya gangguan produksi atau kerja insulin yang terhambat. Terus penyakit diabetes mellitus juga memiliki berbagai jenis dengan penyebab yang berbeda. Seperti tadi ya Bu ya, tipe 1, tipe 2. Ada tipe-tipenya ya? Iya. Oh, iya. Kalau tipe 1 kan tadi buat remaja, bayi. Kalau yang tipe 2 kan tadi buat yang sudah komplikasi, sudah lansia, sudah dewasa, seperti itu. Jadi ibu kan tipe 2 Iya. tipe 2. Lalu ada
tipe gastrointestinal, itu artinya itu tipe yang buat ibu hamil, itu juga bisa seperti itu. Lalu secara umum itu dipengaruhi karena biasanya faktor keturunan, tapi kan ibu alhamdulillahnya nggak ada ya. Ibu kan karena faktor gaya hidup yang masa dulunya tidak sehat. Diabetes mellitus itu dapat menimbulkan komplikasi ibu yang tidak dikelola, seperti tadi ya bu ya sudah saya sebutkan, paru-paru, ginjal, jantung ya bu ya. Lalu sehingga itu diperlukan pengendalian melalui pola makan yang sehat, aktivitas sedikit ya bu, aktivitas fisik misalkan jalan sebentar gitu ya bu ya, buat gerak badan ya bu ya. Lalu kepatuhan pengobatan, contohnya ibu pembatasan airnya juga pakai minum obat rutin, kontrol rutin ya bu ya. Lalu biasanya serta pemantauan gula darah secara rutin ya bu ya, biasanya kan kontrol seperti itu per bulan ya bu ya kontrolnya, jadi kan gula darahnya ketahuan berapa turun apa naik gitu ya bu ya per bulannya. Lalu dengan penanganan yang tepat dan konsisten, kualitas hidup ibu tetap dapat terjaga dan resiko komplikasi dapat diminimalisir. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan gitu yang belum paham dari penjelasan tadi, atau apa gitu yang ibu ingin tanyakan gitu, kalau yang sudah paham ya Udah lah, namanya kita bukan setahun 2 tahun ya. Dan saya juga banyak nanya-nanya juga sih ke dokter. Di sini tadi kan udah dijelasin sama Kamilda ya ibu ya. Jadi di sini saya akan memberikan leaflet. Jadi kan saya izin bertanya terkait apa yang sudah dijelasin. Di sini kan ada terkait makanan yang diperbolehkan sama makanan yang tidak diperbolehkan. Yang boleh dikonsumsi sama yang nggak boleh gitu ya. Ya, ada beberapa makanan yang diperbolehkan itu bisa disebutkan ulang dan juga yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti apa ibu? Kalau Yang nggak boleh dimakan gitu. Ya contohnya apa ya? Kayak minuman manis gitu ya. Kayak roti-roti yang banyak ininya, coklat, gulanya gitu, bangsa susu. Apa kan kita udah nggak boleh ya, udah nggak boleh makan yang instan yang minuman kotak-kotak begitu kan udah nggak boleh. dan yang diperbolehkan contohnya seperti apa ibu? Ya air putih gitu ya, kita minum mah itu apa sih, sayuran mah banyak ya, kayak brokoli gitu, wortel, terus apa, kembang kol, apa ikan laut ya. lauknya asin ya bu. Kalau telur gitu, telur rebus. Mungkin kalau bisa telur yang putihnya aja ibu, karena kalau yang kuningnya itu kan mengandung lemak juga. Dan juga kan tadi udah dijelasin terkait pembatasan cairan. Mungkin ibu bisa kayak sebutkan kembali cairan untuk selama 24 jam itu